Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah wa jami'i awliya'illah wa ulama'illah khususan sadatinal alawiyyin wa awliya'il kauni ajma'in summa ila ruhman ammara hadzal masjid mubarak summa ila ruhi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan al-muallif hadzal kitab al-Imam Nawawi al-Bantani wa summa ila ruh Syekh Muhammad Syafi'i Hazami wa ila ruh Haji Ahmad Tabrani bin Haji Sa'inan akhina fillah Muhammad Yuzar bin Muhammad Salah Syekhuna Jibah wa matikal faqirah zawjatuhu Nadia Islam Annallaha yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa bi sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu anhum. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Wal maqalatu tasi'atu an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma khamsun man kuna fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. Awwaluha ayyadhkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Wa idza btuliya bi baliyatin qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa idza u'tiya ni'matan qala alhamdulillahi rabbil alamin syukran lin ni'mah. Wa idza btada'a fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Wa idza afrata minhu dzamban qala astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Makalah yang ke-9 dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhai keduanya. Ada 5 hal bila terkumpul 5 hal niscaya akan senang
bahagia dunia dan akhirat. Yang pertama, mengingat membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah waktan ba'da waktin, dari waktu ke waktu. Yang kedua, bila ditimpa musibah, kembalikan kepada konsepsi dasar dengan membaca inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Tidak ada daya upaya kecuali Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Yang ketiga, bila diberikan nikmat, maka berkatalah alhamdulillahirabbil alamin, syukran lin ni'mah. Yang keempat, wa idza btada'a fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Bila memulai sesuatu, maka mulailah dengan kerangka bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima, bila terlanjur melakukan kedosaan, maka katakan astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Bapak, Ibu, Saudara yang sangat saya muliakan, pada makalah ke-9 ini dijelaskan secara gamblang dari Abdullah bin Amr bin As, bila seseorang memiliki terhimpun 5 hal ini, dia pasti akan mengalami sa'idah fid dunya wal akhirah, kesenangan dunia dan akhirat. Tujuan hidup kita di dunia adalah ingin sa'idah fid dunya, sa'idah fil akhirah. Itu orang-orang yang normal. Itu adalah standar hidup akhirat. Kalau siapa saja menghimpun ini, menghadapi 5 hal, 5 kerangka ini, dia ucapkan, dia amalkan, dia kembangkan, maka pasti akan mengalami 5 kebahagiaan dunia dan akhirat. Khamsun man kuna ay ijtama'na fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. 5 hal ini bila terhimpun, pastinya dia akan merasakan kegembiraan di dalam dunia dan akhirat. Yang pertama apa? Ayyadhkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Ini yang pertama, modal dasar kita. Dia mengingat Allah, mengingatnya selalu membaca tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang berhak dan layak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. La nabiyya ba'di, la rasula ba'di. Tidak ada lagi rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan itu waqtan ba'da waqtin, dari waktu ke waktu. Artinya hiasi kehidupan kita dimanapun kita berada dengan semangat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan itu adalah bentuk warna Islam. Islam dikembangkan, Islam disyiarkan. Belum ada perintah sholat, belum ada perintah puasa, haji, dan zakat. Itu penempaan akidah umat selama 13 tahun periode Mekah. Mengapa harus 13 tahun? Karena sebelumnya terjadi pertikaian kaum Aus dan Khosraj berabad-abad, belum lagi pemahaman pendangkalan akidah dengan menyembah patung dan berhala. Terjadi kekacauan di dalam negeri. Maka untuk mengembalikan itu
harus ada waktu yang relatif cukup lama, 13 tahun untuk mengembalikan akidah umat, untuk meluruskan perkara-perkara yang menyimpang, perkara-perkara yang bengkok, perkara-perkara yang tidak lurus. Perlu waktu lama. Karena kalau iman sudah mantap, akidah sudah istiqamah, keyakinan sudah begitu menghunjat dan mendalam, perintah apapun selanjutnya akan terasa ringan, akan terasa nikmat, akan terasa indah bagi siapa yang melakukan itu bila imannya sudah kuat. Dan ini contohnya kita syukuri pagi hari ini. Karena alhamdulillah iman kita mantap pada hari ini, bukan terasa beban untuk berkumpul di masjid ini, tetapi terasa yang indah, terasa nyaman, terasa ada ketenangan di rumah Allah pada pagi hari ini. Dan ini adalah bagian dari sebuah taman, daripada taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya Nabi berulang-ulang mengingatkan kita, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui iman kamu dengan senantiasa membaca, mengucap, mempertahankan la ilaha illallah. Karena ini menjadi penentu sa'idah apa syaqiyun, sa'idun apa syaqiyun. Dia menjadi penentu husnul khotimah atau su'ul khotimah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di penghujung kehidupannya mengucap kalimat la ilaha illallah, meyakini tidak ada Tuhan kecuali Allah, dakhalal jannah, pasti diyakini masuk ke dalam surga. Tapi itu mahal harganya, tidak semudah yang kita ucap. Karenanya ya, harus ada pembiasaan, harus ada istimrar, berlangsung terus, berulang-ulang terus untuk membasahi bibir kita dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini sangat-sangat mahal. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru zikrullah azza wajal ala kulli hal. Perbanyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala azza wajal, Allah yang maha mulia, Allah yang maha besar, ala kulli hal, dalam kondisi situasi apapun. Ingatan kita kepada Allah tidak pernah putus, tidak lekang. Dia pasti senantiasa dimanapun dia berada. Karena iman itu fluktuatif, dia turun naik iman kita itu. Perlu kita rawat, perlu kita jaga. Penjagaan iman itu dengan amal soleh. Penjagaan iman itu dengan silaturahim. Penjagaan iman itu dengan terus memupuk tali ukhuwah di antara kita. Kita jaga ini. Karena gelombang dahsyat yang akan memporak-porandakan bangsa ini luar biasa settingannya. Kalau kita abai dari bawah, kita abai dari hal-hal yang kecil, bagaimana bisa mempertahankan skala yang lebih besar lagi? Kita boleh beda pendapat, tapi jangan pecah. Harus kita jaga ini. Yang mana namanya perbedaan pasti selalu ada, jangankan di luar. Di rumah tangga saja perbedaan ada. Anak-anak kita saja mau makan, kalau ditanyain pasti yang satu pengen sayur sup, satu pasti pengen sayur lodeh, ada juga yang pengen sayur asem, ada juga yang pengen bayam, ada juga sayur katuk. Saudara, anak kita saja berbeda-beda. Disikapi dengan dewasa, sikapi dengan kebersamaan, gitu kan. Jadi sekali lagi perbedaan pendapat
sampai hari kiamat selalu ada, tapi bukan dijadikan dalih untuk ajang perpecahan. Muka kita saja berbeda-beda di sini. Pendapatan kita berbeda-beda, jangan lagi pendapat pemikiran, pendapatan penghasilannya berbeda-beda gitu. Jadi boleh kita berbeda pendapat, beda pendapatan aja boleh gitu kan. Tapi jangan pecah. Jangan retak ya. Ini karena skala lebih besar ini ada settingan, ada oligar yang ingin memecah belah kekuatan umat ini kan. Fa innahu laisa amalun ahabba ilallah wala anjali abdin min kulli sayyi'atin fid dunya wal akhirah min dzikrillah. Karena sesungguhnya tidak ada amal yang dicintai oleh Allah, tidak ada yang menyelamatkan seorang hamba dari kejahatan di dunia dan akhirat kecuali zikrullah. Ini ada tablet penenang. Mencari ketenangan tidak perlu cari tablet penenangnya di rumah sakit. Karena nggak ada tablet penenang ini di apotek. Yang ada di Quran, yang ada di dalam kitab suci kita. Ada ketenangan, ada tablet penenang. Sebelum kita beraktivitas pagi hari ini, kita telan tadi tablet penenang 2 rakaat salat subuh. Setelah ini beraktivitas, yang dagang, yang sekolah, yang bekerja, yang ngobjek. Sebentar lagi datang pukul 12, telan lagi tablet penenang. Bisa 4 tablet, bisa 2 tablet. Kalau sekarang 2 tablet karena sholat Jumat 2 rakaat. Telan itu. Silakan fantashiru fil ard, setelah sholat Jumat bertebaran lagi. Lanjutkan usaha, lanjutkan ikhtiar. Lanjutkan ngobyeknya. Datang nanti di sore hari pukul 3-an lebih sedikit, telan lagi 4 rakaat, yaitu sholat asar. Setelah itu silakan beraktivitas kembali, silakan melanjutkan itu. Ada masanya istirahat, pulang capek ke rumah, telan lagi tablet penenang itu, 3 tablet penenang. Sholat maghrib. Makan malam setelah sholat ba'diyah maghrib, awabin atau ada pengajian, sebelum tidur telan lagi 4 tablet penenang, yaitu sholat isya. Di situ ada 17 tablet penenang. Nggak bayar. Karena ada ketenangan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, yang senantiasa mengingat Allah, tenang karena dia telah menelan 17 tablet penenang. Jangan ada masalah anak muda galau, cimeng yang dicari. Jadi sakau dia. Jadi skyfly nanti. Kadang-kadang udah minuman keras dicampur lagi sama autan. Udah minuman keras dicampur lagi sama racun nyamuk. Ya jadi kelenger saatnya itu kan. Ketenangan yang sesaat. Mencari ketenangan bukan di panti pijat. Mencari ketenangan bukan di Jalan Gajah Mada dengan dugemnya. Tapi ketenangan ada di sini. Ketenangan ada di rumah Allah. Ketenangan ada di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Ketenangan di atas segala-galanya. Buat apa uang berlimpah ruah? Buat apa tumpuk menumpuk? Tapi hati gelisah, hati galau. Tablet tenang ada di sini. Tablet tenang ada di masjid ini. Ya. Rawahu Ibnu Sarsari. Yang kedua, wa idza betulia bi baliyatin qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan bila kita mendapatkan musibah, mendapatkan bala,
Kembalikan kepada konsepsi dasar kita, innalillah. Kita ini milik Allah. Harta kekayaan titipan dari Allah, keluarga amanah dari Allah. Sedih boleh, meratap jangan. Kembalikan semuanya itu. Innalillah, kita milik Allah. Karena itu berdasarkan ayat ini nggak boleh kita memberikan cangkok mata kepada orang lain, karena bukan punya kita mata kita ini, milik Allah. Nanti saatnya kita dipanggil, kenapa mata kamu? Kan mata saya itu. Kamu hanya hak guna pakai, bukan hak guna milik gitu. Innalillah, kita punya Allah. Jabatan juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita orang kecil, ya. Kita bakal ditanya di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Karena itu mereka yang mendapatkan amanah itu jalankan dengan sebaik-baiknya. Ya. Jangan angkuh, jangan sombong, jangan gagah, jangan merasa berkuasa. Karena kekuasaan adalah bukan aji mumpung untuk berkuasa, tapi menjalankan amanah. Bawa suara orang banyak, bukan suara orang kecil yang bisa ngebayar dirinya. Ini kan suka ada ketimpangan. Dari bawah ada RT, ada ketua RT. Tinggian mana? Wakil RT sama ketua RT. Tinggian ketua RT, dia kan baru wakil. Ada ketua RW, ada wakil RW. Tinggian mana? Ketua RW sama wakil RW. Ketua. Ada lurah, ada wakil lurah. Tinggian mana? Tinggian Pak Lurah daripada wakil lurah. Ada camat, ada wakil camat. Pastinya tinggian Pak Camat. Wali kota, ada wakil wali kota. Tinggian Pak Wali kota, bukan wakilnya. Ada gubernur, ada wakil gubernur. Tinggian gubernur. Nah sekarang ada rakyat, ada wakil rakyat. Tinggian mana tuh? Tinggian rakyat. Kenapa wakil rakyat pada sombong sama rakyat? Kan tinggian rakyat, dia baru wakilnya rakyat. Kan wakil kita kenapa nggak berfungsi? Kok kagak ada yang menolak BBM naik, cuma 2 fraksi doang? Kan kita yang memberikan mandat. Siapa yang salah? Kita introspeksi juga diri kita, jangan pilih lagi yang begitu. Cuma 2 fraksi yang berani menolak itu. Gagah banget, padahal dia wakil kita. Ya. Nah, jadi pelajaran kita ini gitu. Wakil kok sombong, gua yang punya mandat gitu. Nah, itu kembalikan lagi. Wa inna ilaihi raji'un. Kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali atau pulang. Setiap lebaran setelah pandemi selesai, orang pulang kampung. Girang nggak pulang kampung? Girang. Ada pulang yang sedih, kita kagak girang. Pulang ke rahmatullah, sedih gitu. Tapi pulang kampung pada girang gitu kan. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kita kecuali Allah. Oleh karena itu ini kita yakinin, kekuatan milik Allah. Kita nggak punya apa-apa, apalagi kita umat Islam. Tapi kita punya doa, ingat, kita punya Allah. Jangan putus berdoa untuk menjaga keutuhan bangsa kita. Jangan pernah lalai doa untuk menjaga keutuhan kampung kita, masjid kita, dan rumah tangga kita. Doa. Kita nggak punya apa-apa, nggak punya kekuatan, tapi kita punya doa, kita punya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingatkan, tolong terus dibaca doa Allahumma aslih man fi solahihi solahul Islam wal muslimin wa ahlik ya Allah man fi halaki solahul Islam wal muslimin. Dibaca habis setiap salat 5 waktu dan tambahin ketika baca doa kunut itu. Allahumma aslih ya Allah, perbaikilah man fi solahihi, orang yang memperbaiki nilai-nilai keislaman, perbaiki mereka ya Allah.
arahkan mereka ya Allah. Tapi wa ahlik, binasakan ya Allah orang yang membuat kebinasaan dalam kemaslahatan kaum muslimin. Itu yang kita baca, itu yang kita yakinin. Saya yakin 40 orang saja pasti ada yang diterima, apalagi ratusan, apalagi ribuan, apalagi jutaan kaum muslimin. Itu jangan ditinggal. Dapat pesan dari Kiai Syukran seperti itu. Allahumma aslih man fi solahihi solahul Islam wal muslimin, wa ahlik ya Allah man fi halakihi solahul Islam wal muslim. Hancurkan mereka yang menghancurkan kemaslahatan kaum muslimin dan Islam. Itu yang kita punya. Yang berbuat, yang mengatasi Allah. Doa kita saja, kita yakinin itu. Kita minta kemaslahatan. Orang boleh merekayasa dengan berbagai macam peraturan. Yuriduna liyutfi'u nurullah biafwahihim wallah mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka berupaya ingin meredupkan nilai-nilai Islam, tapi Allah menyempurnakan. Tapi kita ada ikhtiar dengan doa yang istiqamah. Ya, itu peluru kita, itu senjata pamungkas kita. Ruwiyah annahu sallallahu alaihi wasallam qol, diriwayatkan bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuksirul kalam bi ghairi dzikrillah. Jangan kamu memperbanyakkan percakapan tanpa mengingat Allah. Jadi apa yang ada di sini pengajian, ada zikrullah, ada zikir tauhid, itu luar biasa itu. Ada senandung selawat, senandung doa. Kalau hanya ceramah kagak ada zikirnya, kering juga gitu kan. Makanya maulid selalu kita baca Simtud Durar, atau kita baca Maulid Azab atau Al-Barzanji, biar ada zikirnya di situ. Kalau bikin sekedar maulid kagak ada marhabanan, pidato saja, kering. Kita nggak bilang jelek, kering, kurang basah. Banyakin. Jadi jangan memperbanyak kalam, ucapan tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak yang zikrullah. Fa inna kasratal kalam bighairi dzikrillah qaswatul qalb. Karena sesungguhnya kebanyakan ucapan tanpa zikir mengeraskan hati seseorang. Ngomong dulu gitu, tapi nggak ada zikirnya. Nah, kita pertahankan apa yang sudah ini. Ini bagian dari Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Habis sholat zikir, bukan Allahumma lantas jalan wa minka ngabur. Tidak, tapi ada zikirnya. Ini kita jaga ini di sini, biar terus langgeng, biar terus mengembang ini. Ini kultur kita Ahlussunnah wal Jamaah. Wa inna ab'adan nas minallah al-qalbul qasi. Sesungguhnya yang paling jauh manusia itu dari Allah hati yang keras. Ya. Jauh orang itu dari Allah, maka lembutkan hati dengan zikir. Itu yang kedua. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Wa idza u'tiya ni'matan qala alhamdulillahi rabbil alamin syukran lin ni'mah. Bila kita diberi kenikmatan, ingat, ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Orang ngasih, alhamdulillah duluan, baru terima kasih. Karena Allah yang gerakin dia ngasih kita. Dia menyumbang untuk masjid, menyumbang untuk panitia. Allah yang gerakin itu. Kalau mendapatkan nikmat, alhamdulillah rabbil alamin, syukran lin ni'mah. Bukan lihat nominalnya, tapi pemberiannya itu Allah gerakin. Sama juga hari Jumat ini, kalau ada pengemis datang ke rumah kita, dia mau tua, dia mau muda, bila ada uang kasih. Allah yang ngutus orang itu ke rumah kita. Tapi jangan yatba'uhal adha, sedekah tapi diiringi dengan cacian. Ngasih tapi ngomelnya panjang banget. Badan masih seger buger, masih muda, minta nggak tahu malu. Sekarang bukan zaman lagi minta, nih zaman susah. Ngasih kita 5.000, tapi ngomelnya panjang banget. Kata orang, gue sakit hati cuma 5.000 gitu. Jangan yatba'ul adha. Ya. Syukran lin ni'mah itu.
apapun apa yang kita sudah dapat dari Allah. Banyak banget. Kalau kita ingin menghitung nikmat Allah yang kita rasakan, nggak mampu kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau Bapak, Ibu, Saudara ingin menghitung nikmat Allah yang sudah kita rasakan, nggak mampu kita menghitungnya walaupun dengan teknologi komputer sekalipun. Nggak mampu, banyak nikmat Allah. Dari mereka lah yang dari kampung datang ke Jakarta. Dulu dari kampung nggak punya apa-apa, sekarang udah punya apa-apa. Apa bukan nikmat itu? Dari nggak punya apa-apa, kontrakannya banyak. Emang dia pengangguran, tapi kontrakannya 50 pintu. Kan syukran li nikmat itu. Ya. Nikmat dari Allah. Grafiknya habis nikah saja sampai terus. Tapi jangan ngeluh waktu sakitnya, karena nikmatnya udah banyak. Orang sakit Allah lagi sayang, lagi ingetin. Karena selama ini dia nggak ingat Allah, dikasih sakit. Ingat. Banyak nikmat Allah yang kita rasakan. Nikmat mendengar, nikmat melihat, nikmat merasa. Kita makan enaknya pakai apa? Pakai lapar. Kalau perut lagi kenyang, makan soto Betawi udah nggak enak, udah kenyang, udah kebegaan. Makan empal gentong, tapi perut udah kenyang. Rujak cingur, sate marangi, udah nggak nyaman lagi karena hati kita makan enakan dengan lapar gitu kan. Syukran li nikmah, ucapkan. Nanti Allah tambah tuh, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanna. Ingatlah, Allah telah mempermaklumkan kepada kamu, sekiranya kamu pandai mensyukuri nikmat Allah, aku tambah la azidannakum. Itu janji Allah. Syukur. An Samurah ibni Jundub radhiyallahu anhu, dari Samurah bin Jundub, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalam ilallah arba'un. Yang paling disukai oleh Allah kalam itu adalah 4. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak mengapa, tidak berbahaya kamu mulai dari mana saja itu kalimat. Mau Allah duluan, mau la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah, enggak apa-apa. Itu yang Allah senang kalimat ini. Dan itu kalimat thayyibah penduduk-penduduk surga. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Ajarin sama anak-anak yang baru bisa ngomong itu. Melihat indahnya alam, subhanallah. Mendapatkan kesehatan, alhamdulillah. Ada sesuatu yang besar yang Allah berikan. Allahu akbar. Akhir hayat kita, la ilaha illallah. Dari mana saja kita mulai itu? Akhrajahu Muslimun wan Nasa'i. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Nasa'i. Waruya, diriwayatkan juga, annahu sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Nabi bersabda, qulu la ilaha illallah wallahu akbar wa qulu subhanallah walhamdulillah wa qulu tabarakallah fa innahunna khamsun la ya'diluhunna syai'un, rawahu Ibnu Sarsari. Diriwayatkan bahwa Nabi bersabda, ucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, ucapkan subhanallah walhamdulillah, ucapkan tabarakallah, fa innahunna, kalimat-kalimat itu ada 5 tadi, la ya'diluhunna syai'un, tidak bisa dibandingi oleh kekuatan manapun itu. Itu zikir kita, itu doa kita. La ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah, tabarakallah. Ya. Apalagi di masa-masa tua seperti ini, Nabi lebih baik membaca la ilaha illallah astaghfirullah, la ilaha illallah astaghfirullah. Ya. Wa idza btada'a fi syai'in, yang keempat, bila memulai sesuatu, qala bismillahirrahmanirrahim, mulailah dengan kerangka bismillahirrahmanirrahim. Memulai rapat,
memulai makan, memulai menggunting pita, bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu an, ada hadis sahih dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bihamdillah fahuwa aqta. Tiap-tiap perbuatan yang penting tidak dimulai dengan alhamdulillah. Pada riwayat lain tidak dimulai dengan bismillah, maka dia aqta, terputus, kagak ada berkahnya. Makan enak tapi nggak baca bismillah, dia sengajain, nggak bakal berkah, bisa jadi penyakit itu. Tapi kalau dimulai dengan bismillah, itu membawa maslahat buat kesehatan kita. Tapi juga jangan melampaui batas. Udah kenyang, stop, jangan sampai kenyang. Gue belum berhenti makan sebelum bertahap. Jangan, berhentilah sebelum terlalu kenyang, karena perlu terlampau kenyang, penyakit-penyakit muncul dari situ. Jadi awali dengan bismillah atau awali dengan alhamdulillah. Doa awali dengan alhamdulillah, awali dengan istighfar, awali dengan selawat, tutup juga dengan alhamdulillah. Itu kalau untuk berdoa. Karena tiap-tiap perbuatan tidak dimulai dengan bismillah, tidak dimulai dengan alhamdulillah, sekali lagi saya ingatkan itu sabda Nabi, fahuwa aqta, menjadi tidak berkah. Kecuali terlupa kita, saking asyiknya, laparnya, kita lupa baca bismillah, di tengah-tengah baru ingat baca bismillahirrahmanirrahim fi awalihi wa akhirihi, untuk menutupi yang lupa tadi di awal ketika kita mau makan. Tapi enggak mutlak 100% selalu dimulai dengan bismillah. Ingat, di antaranya ijab qabul, enggak usah pakai bismillah, karena dia harus mualat. Ketika seorang wali menikahkan anaknya kepada calon mantunya, saya nikahkan, saya kawinkan saudara dengan anak kandung saya yang bernama Teti umpamanya, dengan mas kawin tersebut, saya terima, langsung mualat. Enggak boleh bismillahirrahmanirrahim saya terima, kagak sah gitu. Jadi harus berturut-turut itu. Itu untuk ijab qabul. Dan bismillah juga jangan dibaca di dalam WC, ketika masih di luar WC. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Itu yang keempat. Insya Allah dengan awal bismillah, awal dengan alhamdulillah, semuanya mendatangkan keberkahan. Akhrajahu Ibnu Hibban. Wa idza afrata minhu dzamban, yang kelima, bila dia terlanjur melakukan dosa, ai aksaru dzamban, banyak dosa, sadiron, yang mengemuka, qala, cepat-cepat berkata, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, aku minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha besar, aku kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau terlanjur berbuat dosa, jangan ngundang-ngundang berbuat maksiat, jangan cerita sama orang berbuat maksiat. Istighfar buru-buru. Karena Nabi mengingatkan kita, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanat tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Susullah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, tampuha, akan terhapus perbuatan buruk. Astagfirullahaladzim, kenapa saya seperti itu? Ada orang sholatnya kurang sempurna, yang musinya kagak diterima, tapi karena dia istighfar habis sholat 3 kali, justru diterima karena istighfarnya itu. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, aku minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita banyak dosa, tapi sebaik-baik orang yang berdosa istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wa atubu ilaih, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. An Anasin bin Malik radhiyallahu an, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala adulukum ala daikum wa dawaikum. Bersabda Nabi, maukah kamu saya tunjuki ada penyakit tapi juga ada obatnya. Inna da'akum adz-dzunub, penyakit-penyakit kamu itu dosa-dosa yang terhimpun, dosa-dosa yang menumpuk. Tapi wadawa'akum
ada obatnya dari dosa-dosa tadi itu apa? Istighfar, ya. Membiasakan istighfar. Rawahu Dailami. Wa ani Ibnu Abbasin radhiyallahu anhum maqal. Dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhoi keduanya, dia berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man lazimal istighfar, siapa yang membiasakan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan, Allah jadikan tiap-tiap kesempitan hidupnya ada jalan keluarnya. Min kulli hammin farajan, tiap-tiap kegalauan, farajan, ada kegembiraan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dia bakal dapat rezeki yang enggak pernah diduga-duga sebelumnya. Itu efek positif dari istighfar. Bukan saja permohonan minta maaf, tapi Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan hidup yang dia hadapi. Tapi melazimkan. Habis asar 70 sampai 100. Habis subuh rutin itu. Itu namanya lazim, membiasakan. Wa min kulli hamin, bila ada kedukaan, ada keresahan, Allah kasih farajan, ada kegembiraan di situ. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Dan yang ketiga ini, bakal dapat rezeki yang gak disangka-sangka sebelumnya. Itu efek bagus. Rawahul Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa an Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alaikum bila ilaha illallah wal istighfar fa'aksiru minhuma. Nabi bersabda, biasakan kamu membaca la ilaha illallah dan istighfar. Maka saya bilang tadi, la ilaha illallah, astagfirullah, la ilaha illallah. Itu yang Nabi baca di akhir-akhir kehidupan. Banyakin keduanya. Fa'ina iblis qol, sesungguhnya iblis berkata, ahlaktu nas bidzunub, aku binasakan manusia dengan dosa-dosa mereka. Binasa itu manusia. Tapi wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar, mereka bisa membinasakan saya, kata setan, dengan sebab mereka membaca la ilaha illallah dan istighfar. Hancur luluh setan itu. Falamma ra'aitu dzalik, maka tatkala saya melihat hal itu, ahlaktuhum bil ahwa, aku hiasi lagi, aku hancurkan lagi dengan hawa nafsu. Wahum yahsabuna annahum muhtadun, mereka menyangka lagi mendapatkan petunjuk, padahal dibohongi oleh setan tadi. Ya, bukan petunjuk, karena mereka terus kembali lagi, mengulang lagi. Rawahul Ahmad wa Abu Ya'la. Izin sedikit lagi ya. Qala al-faqih Abu Laits rahimahullah taala, man hafidha sab'a kalimatin fahuwa syarifun indallah taala wal malaikah. Berkata faqih Abu Laits, semoga Allah merahmatinya, siapa yang menjaga 7 kalimat, maka dia itu orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi malaikat. Wa yaghfirullahu dzunubahu, dan Allah mengampunkan dosa-dosanya, walau kanat misla zabadil bahri, meskipun dosanya bagaikan buih yang bertumpuk di lautan itu. Kalau dia bertaubat, menyesali perbuatannya, Allah hapuskan. Wa yajidu halawatat ta'ah, dia bisa mendapatkan manisnya ketaatan. Wa yakunu hayatuhu wa mamatuhu khairan, dan adalah kehidupannya dan matinya nanti baik, husnul khotimah. Apa 7 kalimat itu? Yang pertama, an yakula inda ibtida'i kulli syai'in bismillah. Tiap-tiap sesuatu yang dimulai, mulailah dengan bismillah. Ini menguatkan pendapat yang tadi. Bismillah. Wathaniyah yang kedua, ayyakuna inda faraghi kulli syai', dia berkata, berucap ketika selesai dari tiap-tiap sesuatu, alhamdulillah. Habis makan, habis kerja, alhamdulillah. Wasalisah yang ketiga, an yakula idza jara ala lisanihi ma la yu'nihi astaghfirullahaladzim. Apabila melintasi di atas lisannya apa-apa yang tidak bermanfaat, ucapkan astaghfirullahaladzim disertai dengan penyesalan. Warabi'ah yang keempat, an yakula idza arada fi'lan, bila dia ingin mengerjakan sesuatu, katakan insyaallah. Jangan bilang oke, besok kita ketemu, oke gue lunasin. Jangan, katakan insyaallah. Wal khamisah yang kelima, ayyakula idza istaqbala ilaihi fi'lun makruhun wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saatnya dia menghadap
perbuatan yang enggak disuka tapi mau tidak mau harus dikerjakan, ucap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wasadisah, yang keenam, ayyakula idza asabathu musibah, kalau mendapatkan musibah katakan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Musibah bukan saja kematian, kehilangan barang, innalillah, kehilangan jabatan, innalillah, karena Allah yang mencabut itu semuanya. Nah, yang terakhir, la yazalu yajri ala lisani fil lail wan nahar kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasul. Senantiasa berlalu di atas lidahnya malam dan siang kalimat yang meluncur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam bissawab.